Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadari Stadi Purnami dengan NIM 231510140. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis kasus pada keamanan komputer yaitu serangan WannaCry pada tahun 2017. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan serangan ini. Serangan ransomware WannaCry itu terjadi pada Mei 2017. Nah, serangan ini adalah salah satu insiden cyber terbesar yang pernah ada, menginfeksi lebih dari 3.000 komputer di 150 negara. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis penyebab, dampak, dan langkah mitigasi dari serangan ini. Sebelumnya, ini adalah kronologi dari serangan ini, di mana dimulai dari 12 Mei 2017, di mana WannaCry mulai menyebar dengan mengimplementasi celah keamanan Windows yang disebut dengan Eternal Blue. Lalu sampai dengan beberapa minggu setelahnya, serangan masih berdampak pada banyak organisasi yang belum memperbarui sistem mereka. Di mana makanya kasus ini banyak sekali seperti pada pendahuluan insiden cyber terbesar, banyak menginfeksi sampai dengan 300.000 komputer. Nah, selanjutnya ada penyebab serangan. Penyebab dari serangan WannaCry ini adalah di mana WannaCry adalah ransomware yang menyerang sistem berbasis Windows pada Mei 2017, di mana penyebarannya itu disebabkan oleh eksploitasi kerentanan internal Blue di protokol SMB v1, Server Message Block, yang sebelumnya telah ditemukan oleh NSA dan kemudian bocor oleh grup peretas Sandow Brokers. Nah, WannaCry ini memanfaatkan kerentangan dalam protokol Server Message Block atau SMB pada sistem operasi Microsoft Windows, khususnya melalui exploit yang dikenal sebagai internal Blue. Meskipun Microsoft telah merilis patch untuk kerentanan ini pada 14 Maret 2017, banyak pengguna dan organisasi yang belum menerapkannya, sehingga tetap rentan terhadap serangan. Selanjutnya, proses penyebaran WannaCry ini dimulai dengan infeksi awal yang mungkin disebabkan oleh email phishing atau kerentanan jaringan. Setelah terinfeksi, ransomware ini mengepresi data korban dan menuntut pembayaran tebusan dalam bentuk Bitcoin dengan jumlah sebesar $300 dan dalam waktu 3 hari atau $600 dalam waktu 7 hari. Selanjutnya, dampak dari penyebab itu adalah gangguan operasional, di mana banyak organisasi termasuk layanan kesehatan seperti National Health Service atau NSH di Inggris itu mengalami NSS, mohon maaf, di Inggris itu mengalami gangguan operasional yang serius, di mana rumah sakit harus membatalkan janji temu dan mengalihkan pasien karena sistem informasi mereka tidak dapat diakses. Lalu dampak selanjutnya adalah kerugian finansial, di mana kerugian global akibat serangan ini diperkirakan mencapai miliaran dolar atau mencakup biaya pemulihan dan gangguan layanan. Lalu yang ketiga, dampaknya adalah kehilangan data, di mana banyak data penting yang terenkripsi tidak dapat dipulihkan tanpa membayar tebusan dan menyebabkan hilangnya informasi berharga bagi individu dan organisasi. Nah, selanjutnya, langkah mitigasinya adalah penerapan patch keamanan. Organisasi harus secara rutin menerapkan pembaruan keamanan untuk semua perangkat lunak menurut guna mereka, guna menutup celah yang dapat dieksploitasi oleh malware. Lalu yang selanjutnya menonaktifkan SMB V1, di mana mengingat WannaCry ini memanfaatkan kerentanan di SMB V1. Nah, menonaktifkan protokol ini pada sistem Windows dapat mengurangi risiko infeksi. Lalu langkah selanjutnya adalah edukasi pengguna, di mana meningkatkan kesadaran tentang praktik keamanan cyber di kalangan karyawan untuk mengenali email phishing dan ancaman lainnya yang sangat penting. Dan yang terakhir adalah cadangan data rutin, di mana melakukan cadangan data secara teratur dan menyimpannya di lokasi terpisah untuk memastikan data dapat dipulihkan tanpa membayar tebusan jika terjadi serangan. Nah, kesimpulan dari analisis yang sudah saya lakukan adalah serangan WannaCry ini menunjukkan pentingnya keamanan sistem dan perbaruan berkala untuk mencegah serangan cyber, di mana dampaknya itu sangat luas, yaitu menginfeksi banyak organisasi dan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Ransomware ini mengimplementasikan cerah keamanan di SMB V1
yang belum diperbarui. Langkah mitigasi meliputi update sistem, backup data, dan edukasi pengguna seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan juga kesadaran akan keamanan cyber harus tetap ditingkatkan untuk mencegah serangan di masa depan. Baik, itu dia tadi analisis kasus dari serangan WannaCry pada tahun 2017 yang dapat saya jelaskan, mulai dari pendahuluan, kronologi, penyebab, dampak, dan langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.